Perkenalkan, nama saya Fadila Hasna Amalia, NIC 2301711, NIM 1022156, dan ini merupakan tugas pengganti saya untuk TFT 1, TFT 2, dan TFT 3 modul 1. Untuk TFT 1 modul 1, saya mewawancarai Arumsari Mufada mengenai keberjalanan dari TFT 1 modul 1, yaitu studi kasus dan materi integritas. Modul ini bertujuan agar peserta atau trainee mengetahui pentingnya berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dalam kehidupan, serta mengetahui 6 nilai dari integritas dalam lingkungan akademik, khususnya di Institut Teknologi Bandung. Kemudian setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan peserta mampu untuk menjelaskan pentingnya berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan dampak dari tidak memiliki masing-masing dari 6 aspek atau nilai integritas dalam latar atau lingkungan akademik. Pada awal modul ini, peserta akan dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing berisikan 5 orang. Dan sebelum mengawali kegiatan, peserta akan diminta untuk menulis kontrak belajar yang terdiri dari 7 poin pada masing-masing buku mereka untuk melatih berkomitmen. Kemudian setelah kontrak belajar usai ditulis, studi kasus diawali dengan ice breaking berupa game beradu kata. Pada game ini, trainer akan melontarkan sebuah kata kepada salah satu peserta, dan peserta tersebut harus melanjutkan dengan kata yang masuk akal sehingga terbentuk kalimat yang masuk akal. Selanjutnya trainer akan memilih peserta yang lain untuk melanjutkan kata tersebut. Dan dalam game ini aturan yang berlaku adalah kalimat yang disusun haruslah logis, make sense, serta kata tersebut tidak boleh diulang. Selanjutnya, jika semua peserta sudah terlibat dalam game beradu kata, peserta akan diarahkan untuk menonton video kasus, video bridging, video kasus 1 dan video kasus 2, di mana video kasus 1 itu menceritakan tentang kegiatan menyontek, serta video kasus 2 itu menceritakan tentang kegiatan perilaku tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, setelah video sudah ditonton, para peserta akan melanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai tanggapan mereka terhadap kasus tersebut, di mana kelompok 1 dan 4 akan berdiskusi dan menanggapi mengenai video kasus 1, serta kelompok 5-8 akan berdiskusi dan menanggapi kegiatan video kasus 2. Kemudian jika diskusi selama 10 menit telah dilakukan, perwakilan dari tiap kelompok akan diminta untuk memaparkan hasil diskusinya di depan kelas, hingga semua kelompok telah memaparkan hasil diskusinya. Presentasi dilakukan selama 3 menit. Kemudian setelah presentasi dilakukan dan trainer telah mengapresiasi peserta, akan diputarkan video materi yang menjelaskan 6 aspek integritas, yaitu honesty atau kejujuran, trust atau kepercayaan, fairness keadilan, respect, kemudian responsibility atau tanggung jawab, serta courage atau keberanian. Dan setelah video diperlihatkan, peserta akan diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai dampak atau akibat jika tidak memiliki masing-masing dari nilai integritas tersebut. Setelah peserta usai menyampaikan pendapatnya, peserta juga diarahkan untuk mengaitkan video kasus dan 2 dengan nilai integritas yang tidak dimiliki dalam kasus tersebut. Kemudian peserta diminta untuk menyimpulkan apa itu integritas, dan jawaban-jawaban dari peserta yang telah mereka utarakan akan diulas oleh trainer dan sebelumnya akan difokuskan menjadi satu pemahaman, yaitu integritas yang merupakan keselarasan dan konsistensi dari perbuatan, perkataan, dan kepercayaan, dan di mana integritas ini menjadi kompas dalam jalani kehidupan
kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung. Pada TFT 1 modul 2, yaitu simulasi menggunakan games, saya mewawancari Fitri Desnita. Dan pada modul ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pentingnya mencari tahu norma atau aturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam suatu lingkungan akademik di ITB maupun lingkungan lain di kehidupan nyata, serta menjelaskan bagaimana pentingnya menyelaraskan antara apa yang diyakini, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan sebagai wujud sikap dari memiliki nilai integritas. Dalam modul ini, supaya peserta dapat meresapi konsep integritas yang telah dipahami dari modul 1, maka akan dilakukan simulasi berupa games yang bertajuk Buat Gambar dan Temukan Hidden Rules. Pada games ini, karena pada awal kegiatan telah dibentuk 8 kelompok yang beranggotakan 5 orang, maka tiap orang ini akan memiliki peran masing-masing yang ditandai dengan inisial P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian misi dari tiap kelompok adalah menggambar suatu gambar yang akan diberikan oleh trainer. Namun cara menggambarnya ini cukup berbeda, di mana gambar ini harus dibuat oleh 3 orang dengan menggunakan spidol yang telah terhubung dengan tali. Dan P1, P2, dan P3, yaitu 3 orang yang harus menggambar gambar tersebut, tidak boleh menggambar dengan memegang spidol secara langsung, melainkan harus memegang ujung tali ketika membuat gambar. Dan saat menggambar nanti akan ada hidden rules atau aturan yang tidak akan diberitahukan oleh trainer, yang mana jika hidden rules ini dilanggar, maka P5 yaitu orang yang bertugas sebagai pengawas dari kelompok lain akan memberikan sebuah sanksi, dan jika pelanggaran itu sudah dilakukan sebanyak 10 kali, maka kelompok tersebut harus freeze sampai dengan permainan selesai. Dan dalam kegiatan menggambar ini akan ada 1 orang yang mengarahkan P1, P2, dan P3 dan sekaligus mengamati P5 dari kelompok lain, yaitu P4. Kemudian P5 ini akan mendapatkan arahan mengenai hidden rules yang berlaku pada masing-masing kelompok dari trainer. Setelah gambar ditampilkan oleh trainer, kelompok diberikan waktu untuk menyusun strategi agar bisa menggambar dengan baik, dan games dapat dimulai dengan durasi 20 menit. Setelah itu, setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan hidden rules apa yang berlaku dalam kelompok mereka. Dan setelah diskusi usai, mereka diminta untuk menyebutkan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang berhasil menyebutkan hidden rules-nya dengan tepat, maka akan diberi apresiasi dan ucapan selamat, serta trainer menyebutkan hidden rules dari tiap kelompok. Selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi mengenai kendala yang ditemui dalam menebak hidden rules, serta apakah penting untuk menemukan hidden rules dalam kegiatan tadi. Setelah mendengar pendapat dari peserta, trainer akan merepresentasikan hidden rules sebagai norma, yaitu aturan tidak tertulis yang berlaku di suatu lingkungan. Dan norma yang berlaku di tiap daerah itu berbeda, dan kita perlu aktif mencari tahu supaya terhindar dari perilaku yang melanggar norma tersebut. Setelah usai menjelaskan mengenai norma, trainer akan bertanya, adakah yang berhasil menggambar pola dengan benar, dan dilanjutkan dengan menanyakan kendala, strategi, dan hal apa yang harus dilakukan agar dapat berhasil menggambar pola yang telah diberikan oleh trainer. Setelah itu, trainer akan menjelaskan bahwa proses menggambar dengan 3 tali
adalah representasi dari keselarasan antara 3 dimensi integritas, yaitu perbuatan, perkataan, dan kepercayaan. Di mana untuk bisa mencapai hasil gambar yang sesuai atau yang baik, itu diperlukan keselarasan antar anggota P1, P2, dan P3, seperti halnya dalam mencapai integritas. Selanjutnya, peserta diminta untuk merefleksikan apakah mereka sudah berintegritas dengan menyelaraskan ketiga dimensi integritas tadi. Trainer dapat membantu peserta dengan memberikan contoh dari dirinya, dan modul 2 diakhiri dengan menyimpulkan pentingnya norma dan hidden rules, serta keselarasan perbuatan, perkataan, dan kepercayaan dalam membangun integritas. Pada TFT 1 modul 3, saya mewawancarai Tisha Alia Ramadhani mengenai tips menerapkan integritas. Pada modul 3 ini bertujuan agar peserta atau trainee mengetahui cara menerapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan akademik di Institut Teknologi Bandung. Pada modul 3, peserta diminta untuk mengisi worksheet yang dapat mengarahkan mereka untuk menyusun strategi mencapai tujuan dalam perkuliahan dengan menerapkan sikap integritas, di mana worksheet ini diawali dengan peserta diminta untuk menentukan tujuan seperti tujuan akademik, tujuan kepanitiaan, atau tujuan lain yang diinginkan peserta dalam perkuliahan. Kemudian mengarahkan peserta untuk memahami dan menentukan atau memprediksi kendala apa yang akan dihadapi oleh mereka, serta bagaimana cara mengatasinya melalui metode berpikir rasional. Kemudian tentunya untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan strategi untuk menjaga komitmen, konsisten, dan disiplin sehingga tujuan itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita. Dan peserta juga diarahkan untuk menentukan prioritas dan batasan yang diterapkan pada diri sendiri dan orang lain dalam berintegritas, yang disertai dengan cara menolak perilaku ketika perilaku itu tidak sesuai dengan integritas. Nah, dalam proses pengisian worksheet ini, trainer dapat memandu dengan memberi contoh. Setelah itu, tiap kelompok akan diminta untuk membuat proyek berupa poster, di mana poster ini dibuat sekreatif mungkin yang berkaitan dengan integritas atau materi-materi mengenai integritas yang tadi telah disampaikan pada modul 1 dan modul 2. Dan setelah poster ini selesai dibuat, nantinya akan ada 3 orang dari tiap kelompok yang berkeliling ke kelompok lain dan mencatat insight poster yang diperoleh disertai mungkin kelebihan dan kekurangannya. Dan 2 orang lainnya akan menjelaskan poster kepada anggota kelompok lain yang berkunjung ke tempat kelompok tersebut. Seusai itu akan dilakukan voting poster kelompok mana yang paling menarik, dan kelompok yang mendapat suara paling banyak akan mendapatkan apresiasi. Dan di akhir modul ini, trainer akan mengarahkan peserta pada sesi penutupan dengan meminta mereka untuk menyebutkan insight apa saja yang telah diperoleh serta kesan dan pesan dari hari ini. Pada modul 4 TFT1, saya mewawancarai Sriana mengenai konsep rendah hati. Modul ini bertujuan agar peserta dapat mengetahui pentingnya berkarakter rendah hati dalam menjalankan peran sebagai seorang pembelajar dan perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter rendah hati. Dan diharapkan setelah peserta menyelesaikan modul ini, mereka dapat menyadari bahwa keterbatasan atau kekeliruan dalam berpikir itu wajar, sehingga kita harus bisa terbuka terhadap beragam pemikiran dari orang lain, serta memahami kontinum rendah hati yang bergerak dari intellectual servility atau rendah diri, intellectual humility atau rendah hati, dan intellectual arrogance atau arogansi. Serta peserta
dapat mengetahui perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter rendah hati. Pada modul 4 ini diawali dengan ice breaking, di mana ketika trainer membacakan cerita hutan rimba dan menyebutkan angka, maka peserta harus membentuk kelompok dengan jumlah yang sesuai dengan angka yang disebutkan. Dan trainer bebas untuk menceritakan hal apapun hingga angka terakhir yang disebutkan itu adalah angka 6, atau berarti peserta diminta untuk membentuk 6 kelompok. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan menonton video yang berkaitan dengan kasus rendah hati. Peserta akan diminta untuk mendiskusikan bagaimana cara setiap karakter ini menghadapi tugas dan berkomunikasi dengan orang lain serta menghadapi feedback dari orang lain. Dan peserta akan diminta mengisi worksheet yang tersedia. Kemudian peserta diminta untuk menganalisis setiap karakter yang ada dalam video tersebut, di mana dari 6 kelompok tadi, kelompok 1 hingga 2 akan membahas karakter Salma, kelompok 3 dan 4 karakter Faiz, dan kelompok 5 dan 6 karakter Michael. Dan setelah diskusi usai dilakukan, trainer akan menanyakan satu kata yang dapat menggambarkan tiap karakter. Dan dilanjutkan dengan menampilkan slide kontinum rendah hati yang berkaitan dengan rendah diri, rendah hati, dan arogansi. Selanjutnya trainer akan menanyakan apa pemikiran yang menjadi ciri khas dari setiap karakter dan juga menjelaskan perilaku kunci dari masing-masing karakter serta kaitannya dengan kontinum rendah hati. Selanjutnya, trainer akan menanyakan pendapat peserta mengenai apa itu rendah hati dan mengulas jawaban mereka. Setelah itu, dilakukan penjelasan mengenai apa itu rendah hati supaya sepaham, serta hal-hal yang terlibat di dalamnya dan kunci dari perilaku rendah hati. Selanjutnya, peserta akan diarahkan untuk berdiskusi dan menuliskan pendapat mereka mengenai pentingnya rendah hati serta dampak pemikiran dari tiap karakter dalam video pada worksheet yang tersedia. Selanjutnya, peserta akan diarahkan untuk menonton video lanjutan yang berisi sudut pandang seorang dosen terhadap ketiga karakter tersebut, yang nantinya peserta akan diminta kembali untuk mendiskusikan bagaimana sudut pandang dosen terhadap ketiga karakter tersebut serta bagaimana dampak yang didapatkan oleh mereka dari hasil relasi yang telah mereka jalin menurut video. Selanjutnya, trainer akan mengarahkan peserta untuk menjawab pertanyaan mengenai keuntungan rendah hati dan mengapa keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan berperilaku rendah hati. Peserta akan menjawab pertanyaan ini melalui media Jamboard. Dan ketika pengisian Jamboard telah usai, trainer dapat membahas isi dari jawaban peserta dan menekankan pada aspek mindset sebagai bridging menuju materi growth mindset. Kemudian trainer menjelaskan mengenai growth mindset dan perbedaannya dengan kebalikan dari growth mindset, yaitu fixed mindset, serta relasi dari growth mindset dan fixed mindset dengan kontinum rendah hati, di mana fixed mindset ini berada pada daerah rendah diri dan arogansi, serta growth mindset berada pada daerah rendah hati. Dan trainer akan menyimpulkan bagaimana rendah hati dan perilaku kuncinya, serta relasinya dengan growth mindset. Pada TFT 1 modul 5, saya mewawancarai Yosefa mengenai implementasi konsep rendah hati, di mana modul ini bertujuan untuk mengimplementasikan karakter rendah hati dalam menjalankan peran sebagai seorang pembelajar melalui kegiatan simulasi dalam bentuk permainan. Dan setelah menyelesaikan modul 5 ini, peserta diharapkan dapat menggambarkan mengenai perilaku yang ditampilkan, khususnya pada perilaku yang berkaitan dengan karakter rendah hati,
serta menyadari bahwa karakter rendah hati bergerak dalam sebuah kontinum sehingga perlu dikembangkan secara terus-menerus. Modul 5 ini diawali dengan ice breaking, yaitu game puzzle diesel, di mana teknisnya trainer akan menyimpan satu potongan puzzle pada beberapa tempat sebagai acuan tempat untuk berkelompok, serta trainer akan membagikan potongan puzzle kepada para trainee atau peserta, dan trainee harus bergabung pada tempat potongan puzzle yang sesuai dengannya. Selanjutnya akan dilakukan permainan roleplay, di mana teknisnya adalah trainee akan dibagi menjadi 7 anggota untuk setiap kelompok. Kemudian setiap anggota memiliki perannya masing-masing dalam sebuah organisasi, dan trainee akan diberikan waktu selama 3 menit untuk memahami perannya di dalam kelompok tersebut. Trainee harus berdiskusi dan menyusun hasil diskusinya pada kertas yang akan dipresentasikan. Dan pada akhir sesi, trainee akan melakukan voting untuk menentukan ide siapa yang terbaik. Jika kegiatan roleplay How to Save a Sinking Club sebagai implementasi karakter rendah hati telah dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penilaian diri, di mana trainer akan membagikan gelas plastik dan masing-masing anggota kelompok akan menuliskan namanya pada gelas tersebut. Kemudian gelas ini akan diputar dan tiap anggota akan memberikan penilaian yang objektif secara anonim terhadap pemilik gelas yang sedang berada di anggota tersebut. Dan gelas ini akan diputar dan penilaian akan dilakukan hingga gelas sampai pada pemiliknya kembali. Dan jika sudah kembali pada pemiliknya, peserta dapat membaca hasil penilaian yang diberikan oleh anggota kelompoknya. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan refleksi mengenai apa saja yang menjadi hambatan dalam diskusi How to Save a Sinking Club tadi, kemudian hal yang membantu diskusi terjadi hingga tercapai keputusan yang disepakati, juga peran karakter rendah hati dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, trainer akan menjelaskan bahwa dalam mencapai rendah hati diperlukan yang namanya pengelolaan ego, serta memahami keterbatasan diri dan lebih terbuka terhadap pemikiran dan pendapat dari orang lain. Untuk bisa berkembang, perilaku rendah hati dilakukan secara dua arah, yaitu mengenai bagaimana kita bersikap terhadap orang lain dan bagaimana kita menerima feedback dari orang lain. Dan pada dasarnya memang tidak ada orang yang bisa selalu rendah hati, karena keegoisan dan ketakutan dalam diri itu merupakan hal yang wajar. Maka untuk berusaha menempatkan diri kita pada state rendah hati, peserta diminta untuk menuliskan pendapat mereka atau strategi yang mereka miliki untuk stay humble. Selanjutnya pada TFT 1 modul 6, saya mewawancarai Rinayah Az-Zahra mengenai kesimpulan karakter air yang telah dilakukan dari CDT 1 hingga CDT hari terakhir. Modul 6 ini bertujuan untuk dapat menyimpulkan dan mengemukakan insight yang didapatkan mengenai karakter adaptif, integritas, dan rendah hati yang telah diikuti oleh peserta. Dan pada modul ini peserta diarahkan untuk menonton video 3 dan dilanjutkan dengan penjelasan berupa kalimat penutup dari trainer terhadap ketiga karakter dalam video tadi dan karakter-karakter yang telah dibahas selama kegiatan CDT berlangsung. Kemudian trainer juga mengingatkan bahwa proses pengembangan karakter adaptif, integritas, dan rendah hati itu bukanlah suatu proses yang instan. Karena bahkan mie instan pun juga tidak bisa dinikmati secara langsung. Sehingga semuanya itu membutuhkan proses, dan untuk mencapai karakter air atau adaptif, integritas, dan rendah hati diperlukan waktu
serta komitmen diri, konsistensi, dan disiplin, keinginan dari diri sendiri, sehingga kita sebagai orang yang menjalaninya itu harus menikmati prosesnya. Dengan begitu kita akan bisa menuju versi terbaik dari diri kita secara bertahap. Selanjutnya, trainer akan mengajak peserta untuk menyebarkan insight yang telah didapat dari kegiatan Character Development Training dari CDT 2023 dengan menginstruksikan mereka untuk membuat video singkat berupa konten yang berisikan kalimat-kalimat insight yang mencakup karakter adaptif, integritas, dan rendah hati sesuai dengan 6 kelompok yang telah terbentuk pada modul rendah hati. Dan video ini akan ditugaskan dan dikumpulkan pada link yang disediakan. Kemudian sebagai penutup rangkaian kegiatan CDT, trainer akan memberikan apresiasi karena telah menuntaskan kegiatan CDT dan berfoto bersama. Dan itu akan menjadi rangkaian kegiatan terakhir dari CDT ITB 2023. Selanjutnya pada TFT 2 modul 1, saya mewawancarai Mita Anggraini mengenai studi kasus dan materi integritas, di mana pada dasarnya keberjalanan TFT 2 modul 1 ini merupakan kegiatan simulasi dari TFT 1 modul 1. Seperti yang telah dijelaskan, peserta nanti akan terbagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing berisikan 5 orang. Dan sebelum mengawali kegiatan, peserta akan trainer akan menyapa peserta dan mengulas sekilas mengenai keberjalanan CDT 1 mengenai kegiatan mengenai karakter adaptif. Kemudian trainer juga mengajak peserta untuk berdoa dan memulai kegiatan modul 1 dengan meminta peserta untuk menulis kontrak belajar untuk melatih mereka untuk berkomitmen dengan menuliskan 7 poin pada buku mereka. Kemudian modul studi kasus materi integritas ini diawali dengan ice breaking berupa game beradu kata, di mana ketika trainer akan melontarkan sebuah kata dan menunjuk seseorang, maka peserta tersebut harus melanjutkan kata yang telah saya lontarkan dengan kata yang lain, sehingga membentuk suatu kalimat yang logis. Dan trainer akan menunjuk peserta lain untuk melanjutkan kata tersebut sehingga terbentuk kalimat lagi yang lebih panjang dan logis. Dalam game beradu kata ini, aturan yang berlaku adalah kalimat yang dibentuk haruslah logis, kemudian kata yang dilanjutkan hanya boleh terdiri dari satu kata, serta kata yang dilontarkan itu tidak boleh diulang oleh orang selanjutnya. Dan ketika semua peserta telah melakukan game beradu kata, peserta akan menonton video kasus 1 dan 2 yang secara berturut-turut menunjukkan sikap tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Serta peserta akan diminta untuk melakukan diskusi bersama kelompoknya dan menanggapi kasus tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa dari 8 kelompok tadi, kelompok 1 hingga 4 akan mendiskusikan dan menanggapi mengenai video kasus 1, dan kelompok 5 sampai 8 akan berdiskusi dan menanggapi video kasus 2. Kemudian perwakilan dari tiap kelompok akan diminta untuk memaparkan hasil diskusinya dalam 3 menit di depan kelas. Dan ketika tiap kelompok, yakni 8 kelompok tadi, perwakilannya telah memaparkan hasil diskusinya di depan kelas, trainer akan mengapresiasi peserta dan akan dilanjutkan dengan memutarkan video materi yang akan menjelaskan mengenai apa itu integritas, serta 6 aspek integritas, yaitu honesty atau kejujuran, trust, kepercayaan,
fairness, keadilan, respect, kemudian responsibility atau tanggung jawab, dan courage atau keberanian. Dari video tersebut, peserta nanti akan diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana sih dampak jika tidak memiliki masing-masing dari nilai integritas tersebut. Dan ketika masing-masing dampak itu telah diutarakan pendapatnya dari peserta juga akan mengaitkan video kasus 1 dan 2 dengan nilai integritas yang tidak dimiliki dalam kasus tersebut. Selanjutnya, peserta juga akan diminta untuk menyimpulkan apa itu integritas. Dari berbagai jawaban kesimpulan dari peserta tadi, trainer akan mengulas semua jawaban tersebut sebelum akhirnya difokuskan menjadi satu pemahaman bahwa integritas itu merupakan sebuah keselarasan dan konsistensi dari perbuatan, perkataan, dan kepercayaan, dan di mana integritas ini akan menjadi kompas atau dasar mahasiswa dalam menjalani kehidupan perkuliahan ataupun kepanitiaan di ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Pada TFT 2 Modul 2, saya mewawancarai Hasna Mazidah mengenai simulasi menggunakan games. Pada dasarnya, Modul 2 pada TFT 2 juga merupakan kegiatan simulasi dari Modul 2 TFT 1, di mana modul ini bertujuan untuk agar peserta dapat lebih meresapi konsep integritas dan 6 aspek dari integritas dari Modul 1 yang telah dijelaskan. Dan peserta akan melakukan simulasi berupa games yang berjudul Buat Gambar dan Temukan Hidden Rules. Seperti yang telah dijelaskan juga, dari 8 kelompok yang beranggotakan 5 orang, tiap orang akan memiliki peran masing-masing dengan inisial P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan misi dari tiap kelompok tadi adalah menggambar suatu pola yang akan diberikan oleh trainer atau ditampilkan pada layar. Namun cara penggambaran pola tersebut akan berbeda dari gambar biasa, di mana gambar ini harus dibuat oleh 3 orang menggunakan alat khusus, yaitu spidol yang sudah terhubung dengan tali. 3 orang yang akan menggambar tersebut adalah P1, P2, dan P3. Dan mereka tidak boleh menggambar dengan memegang spidol secara langsung, melainkan harus memegang ujung tali untuk membuat gambar yang ditampilkan pada layar. Dan saat menggambar nanti akan ada hidden rules atau aturan yang tidak akan diberitahukan, yang mana jika hidden rules ini dilanggar, maka P5 atau orang yang bertugas sebagai pengawas dari kelompok lain akan memberikan sebuah sanksi. Dan jika pelanggaran sudah mencapai 10 kali, maka kelompok tersebut harus freeze atau tidak boleh bergerak hingga permainan ini selesai. Kemudian akan ada satu orang lagi yang bertugas untuk mengarahkan P1, P2, dan P3 dalam menggambar, serta mengamati P5 dari kelompok lain, yaitu P4. Kemudian P5 ini akan mendapatkan arahan mengenai hidden rules yang berlaku pada masing-masing kelompok yang mereka awasi dari trainer. Ketika gambar telah ditampilkan, masing-masing kelompok akan diberikan waktu untuk menyusun strategi supaya bisa menggambar pola dengan baik dan dapat memulai games dengan durasi 20 menit. Setelah itu, kelompok diminta untuk mendiskusikan hidden rules apa yang berlaku dalam kelompoknya dan menyebutkan hasil diskusinya. Kelompok yang berhasil menyebutkan hidden rules-nya dengan tepat akan diberi ucapan selamat, dan trainer menyebutkan hidden rules yang berlaku pada tiap kelompok. Selanjutnya, peserta akan melanjutkan sesi diskusi mengenai kendala yang ditemui dalam menebak hidden rules, serta apakah penting untuk menemukan hidden rules. Setelah mendengar pendapat peserta, trainer akan merepresentasikan
hidden rules tadi sebagai norma atau aturan yang tidak tertulis yang berlaku di suatu lingkungan. Dan norma yang berlaku di tiap daerah itu bisa jadi berbeda, sehingga kita perlu proaktif mencari tahu bagaimana norma yang berlaku pada daerah tersebut supaya terhindar dari perilaku yang melanggar norma daerah tersebut. Selanjutnya, trainer akan bertanya mengenai adakah yang berhasil menggambar pola dengan benar, dan dilanjutkan dengan menanyakan kendala, strategi, dan hal apa yang harus dilakukan agar berhasil menggambar pola yang diberikan. Setelah itu, trainer akan menjelaskan proses menggambar dengan tali adalah representasi dari 3 dimensi integritas, yaitu perbuatan, perkataan, dan kepercayaan. Dan untuk bisa mencapai hasil gambaran yang baik, seperti kita ingin mencapai integritas yang kita inginkan, maka diperlukan keselarasan antara anggota P1, P2, P3, yakni adalah perbuatan, perkataan, dan kepercayaan. Dan selanjutnya, peserta juga diminta untuk merefleksikan apakah mereka sudah berintegritas dengan menyelaraskan ketiga dimensi integritas. Trainer dapat membantu peserta dengan memberikan contoh dari diri mereka. Dan modul 2 diakhiri dengan menyimpulkan pentingnya norma dan hidden rules serta keselarasan perbuatan, perkataan, dan kepercayaan dalam membangun integritas. Selanjutnya pada TFT 2 modul 3 saya mewawancarai Valen Williandre mengenai tips menerapkan integritas, di mana TFT 2 modul 3 merupakan simulasi dari TFT 1 modul 3. Pada modul 3 ini peserta akan diminta untuk mengisi worksheet yang dapat mengarahkan mereka untuk menyusun strategi mencapai tujuan dalam perkuliahan dengan menerapkan integritas. Worksheet diawali dengan menentukan tujuan peserta dalam perkuliahan, berupa tujuan akademis, tujuan kepanitiaan atau organisasi, atau tujuan lain yang mungkin dimiliki oleh mereka, serta dilanjutkan dengan peserta memprediksi kira-kira kendala apa yang akan dihadapi oleh mereka, serta cara mengatasinya melalui berpikir rasional. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu untuk bisa berkomitmen dan konsisten serta disiplin terhadap diri kita. Maka dari itu, peserta diminta untuk mengutarakan strategi apa yang dapat mereka lakukan untuk menjaga komitmen, konsistensi, dan disiplin mereka. Serta untuk menerapkan integritas, peserta juga diminta untuk menentukan prioritas dan batasan yang diterapkan pada diri sendiri dan orang lain dalam berintegritas, disertai cara menolak perilaku yang tidak sesuai dengan integritas. Dan dalam proses pengisian worksheet, trainer dapat memandu dengan memberi contoh dari dirinya sendiri. Setelah itu, tiap kelompok akan diminta untuk membuat proyek berupa poster, di mana poster ini dapat dibuat sekreatif mungkin yang berisi mengenai integritas. Dapat diisi dengan materi-materi integritas yang tadi telah didapatkan dari modul 1 dan modul 2. Kemudian nantinya ketika poster ini telah selesai dibuat, akan ada 3 orang dari tiap kelompok yang berkeliling ke kelompok lain dan mencatat insight poster kelompok lain yang diperoleh, dan dapat juga mencatat kelebihan serta kekurangannya. Kemudian 2 orang lainnya akan menjelaskan poster kepada anggota lain yang berkunjung pada tempat mereka. Seusai kegiatan berkeliling dilakukan, maka dilakukan voting poster mengenai kelompok mana yang paling menarik, dan kelompok yang terpilih akan mendapatkan apresiasi. Kemudian di akhir modul ini, trainer akan mengarahkan peserta pada sesi penutupan dengan meminta mereka untuk menyebutkan insight apa saja yang telah diperoleh dari materi integritas pada hari ini, serta kesan dan pesan apa saja yang diperoleh dari hari ini. Selanjutnya pada TFT 3 modul 1, saya mewawancarai Nurul Ayu mengenai konsep rendah hati. TFT 3 modul 1 merupakan simulasi dari TFT 1 modul 4, di mana modul ini bertujuan agar peserta dapat
menyadari adanya keterbatasan atau kekeliruan dalam berpikir sehingga dapat lebih terbuka terhadap beragam pemikiran dari orang lain, serta peserta dapat memahami kontinum rendah hati yang bergerak dari rendah diri, rendah hati, dan arogansi. Serta peserta dapat mengetahui perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter rendah hati. Modul ini diawali dengan kegiatan ice breaking, di mana ketika trainer membacakan cerita hutan rimba dan menyebutkan angka, peserta harus membentuk kelompok dengan jumlah yang sesuai dengan angka yang disebutkan. Trainer bebas menceritakan apapun, namun angka terakhir yang disebutkan haruslah 6, sehingga pada akhirnya akan terbentuk 6 kelompok. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan menonton video yang berkaitan dengan kasus rendah hati. Peserta diminta untuk mendiskusikan bagaimana cara setiap karakter dalam video tersebut menghadapi tugas, berkomunikasi dengan orang lain, dan menghadapi feedback dari orang lain. Serta peserta akan mengisi worksheet yang tersedia. Kemudian peserta diminta untuk menganalisis setiap karakter yang ada. Dari 6 kelompok tadi, kelompok 1-2 akan membahas karakter Salma, 3-4 karakter Faiz, dan 5-6 karakter Michael. Dan setelah diskusi telah dilakukan, trainer akan menanyakan satu kata yang dapat menggambarkan tiap karakter tadi. Dan dilanjutkan dengan menampilkan slide mengenai kontinum rendah hati yang menampilkan kaitan rendah diri, rendah hati, dan arogansi. Selanjutnya, trainer akan menanyakan apa pemikiran yang menjadi ciri khas dari tiap karakter tadi, serta menjelaskan perilaku kunci dari masing-masing karakter dalam kontinum rendah hati. Selanjutnya, trainer akan menanyakan pendapat peserta mengenai apa itu rendah hati dan mengulas jawaban mereka. Dan dilakukan penjelasan mengenai apa itu rendah hati, serta hal-hal yang terlibat di dalamnya, serta kunci perilaku rendah hati untuk mencapai satu pemahaman dalam antara peserta dan trainer. Selanjutnya, peserta diarahkan untuk berdiskusi dan menuliskan pendapat mereka mengenai pentingnya rendah hati dan dampak pemikiran dari tiap karakter pada video tersebut sebagai akibat dari relasi yang telah mereka jalin pada worksheet yang tersedia. Kemudian, peserta akan menonton video lanjutan yang merupakan sudut pandang seorang dosen terhadap 3 karakter tadi. Dan nantinya peserta akan diminta untuk mendiskusikan bagaimana sudut pandang dosen tersebut terhadap ketiga karakter, juga dampak yang didapatkan oleh mereka. Kemudian trainer akan mengarahkan peserta untuk menjawab pertanyaan mengenai apa keuntungan menjadi rendah hati dan mengapa keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui rendah hati. Jawaban tersebut akan diisikan pada Jamboard dan trainer dapat membahas isi Jamboard dari peserta serta menekankan pembahasan tersebut pada aspek mindset sebagai bridging menuju materi growth mindset. Trainer menjelaskan mengenai growth mindset dan perbedaannya dengan fixed mindset, juga relasi antara dua jenis mindset tersebut dengan kontinum rendah hati, di mana fixed mindset berada pada daerah rendah diri, juga arogansi, dan growth mindset berada pada daerah rendah hati. Selanjutnya, trainer akan menyimpulkan bagaimana rendah hati dan perilaku kuncinya dan relasinya dengan growth mindset.